Apoteosis bab 216. Kali ini, Wang Sufeng mengikuti saudara-saudari dan melakukan perjalanan khusus untuk menonton di luar. Bahkan, pada awalnya, Wang Sufeng tidak merasakan terlalu banyak rasa krisis. Dengan kekuatan 7 kuat bawaannya, ada kesenjangan besar antara tempat ke-8 di pintu bagian dalam Xiao Yufeng. Seperti ujian hari ini, di pintu bagian dalam Xiao Yufeng, Anda dapat menguji setiap hari, dan bahkan susunan ajaib ini sendiri adalah cara pelatihan untuk murid dalam. Skor terbaik Wang Sufeng adalah mendapatkan skor tinggi 18.000 dalam tes, sementara Jia Yun, yang ke-8 di pintu bagian dalam, hanya memiliki 15.000 poin, dan tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan dengannya dalam waktu singkat. Namun, dalam beberapa hari terakhir, ada desas-desus bahwa kali ini seluruh puncaknya besar, murid luar Luo Zhenghui akan bermain atas nama Xiao Yufeng. 7 tempat di pintu bagian dalam telah ditetapkan sesuai dengan peringkatnya. Jika Luo Zheng mewakili Xiao Yufeng, maka orang yang diperas pasti adalah Wang Sufeng peringkat ke-7. Pada awalnya, Wang Sufeng masih tidak setuju dengan itu. Bagaimana mungkin seorang murid asing mengambil alih dirinya? Namun, setelah persidangan iblis, Lin yang berperingkat baik di pintu dalam bahkan bersumpah untuk memberitahu orang lain bahwa kekuatan Luo Zheng sangat kuat, bahkan ke tingkat yang luar biasa, ia dapat bertarung melawan iblis. Kekuatan Lin kuat, tetapi masih ada jarak tertentu antara 10 besar dan pintu bagian dalam. Oleh karena itu, kata-kata Lin hanya dapat digunakan sebagai referensi. Meski begitu, Wang Sufeng masih memiliki sedikit kegelisahan di hatinya, karena Lin mengatakan bahwa Luo Zheng dapat bertarung melawan iblis, dan Wang Sufeng sendiri, sampai sekarang, tidak yakin bahwa iblis itu akan dimenangkan. Dari sudut pandang ini, Luo Zheng mungkin juga dapat mempengaruhi 7 besar. Murid batin yang menghadiri adegan hari ini tidak hanya Wang Sufeng, tetapi juga murid batin lainnya. Di antara mereka, Zhou Lei, peringkat ke-5, dan Yukuan, peringkat ke-3, Yukuan bermarga Si. Nama lengkapnya adalah Si Yukuan. Si Yukuan telah memperhatikan ketika Luo Zhengxiang setengah bawaan sejak saat itu. Si Yukuan menegaskan bahwa jika Luo Zheng melangkah masuk, dia akan menyerang posisi murid dalam di masa depan. Tanda seru. Namun, pada waktu itu, Si Yukuan berpikir bahwa Luo Zheng akan membutuhkan setidaknya beberapa periode pengalaman sebelum dia bisa memenuhi syarat untuk dampak pada daftar murid dalam. Tanpa diduga, waktu ini belum terlalu lama, tetapi hanya dalam beberapa bulan, Luo Zheng telah menembus misteri bawaan dan mulai berdampak pada yang ke-7. Si Yukuan memandang Luo Zheng di kejauhan. Luo Zheng tidak memiliki banyak ekspresi, tetapi tetap tersenyum tipis. Ini adalah senyum. Dapat dilihat bahwa dia sangat percaya diri. Si Yukuan tiba-tiba melahirkan sedikit pemikiran dalam hatinya. Ini bukan posisi ke-7 dari pintu bagian dalam yang kemungkinan akan dipengaruhi oleh Luo Zheng, mungkin peringkat yang lebih tinggi. Namun, tidak peduli apa peringkatnya, final diperas jelas adalah Wang Sufeng peringkat ke-7, tetapi itu tidak mengancam Si Yukuan peringkat ke-3. Bahkan jika Luo Zheng melampaui Si Yukuan, dia masih bisa mewakili puncak Xiao Feng untuk melawan seluruh puncak. Setelah murid-murid dari 30 besar di pintu luar berkumpul, seorang pengajar mengumumkan bahwa ujian telah dimulai. Murid pertama adalah Zhao Zuotian, peringkat 30. Bagi Zhao Zuotian, yang baru saja masuk ke 30 besar, harapan memasuki pintu dalam adalah 10, tetapi ilusi ini setara dengan diberikan kepada Zhao Zuotian secara gratis. Itu dianggap sebagai kultivasi, dan pada saat yang sama, ia juga dapat melakukan tinjauan umum tentang kekuatannya sendiri, yang merupakan kesempatan bagi para murid asing untuk bertemu. Ketika Zhao Zuotian memasuki arai sihir, asap putih susu akan membungkus Zhao Zuotian. Ilusi ini adalah ilusi berukuran sedang, jadi tidak ada yang namanya perubahan pemandangan, hanya setelah membungkus penguji, dan secara individual menguji ilusi orang yang sedang diuji. Dalam waktu singkat, saya melihat Zhao Zuotian bergetar dengan getaran keras, dan kemudian asap di sekitarnya berserakan di lantai. Seorang guru di sebelahnya membaca skor yang dicetak oleh Zhao Zuotian. Zhao Zuotian, 410, gagal. Jika Anda ingin masuk ke pintu dalam, persyaratan pertama adalah 10, persyaratan kedua adalah melebihi skor dasar dengan 3000. Jika kali ini, beberapa orang termasuk dalam 10 besar, tetapi poin dasar tidak hingga 3000 poin.
Orang-orang tidak dapat memasuki pintu dalam juga, karena ini hanya menunjukkan bahwa para murid dari kelompok ini terlalu lemah untuk membuktikan bahwa murid tersebut memenuhi syarat untuk memasuki pintu dalam. Zhao Zuotian sangat optimis. Dia tersenyum keluar dari ilusi. Meskipun dia tidak puas dengan nilainya, kekuatannya sendiri ada di sini. Ini juga keterampilan untuk dapat memperbaiki sikapnya kapan saja dan di mana saja. Sama seperti beberapa prajurit adalah kebanggaan langit. Dari kecil menjadi besar, anginnya halus, dan lawan manapun harus menang. Jika jumlah popularitas yang demikian kecil, akan sulit untuk dijangkau setelah kehilangan satu, dan jantung seni bela diri akan menjadi jika itu menyebabkan hambatan, maka pencapaiannya di masa depan akan sulit untuk ditingkatkan. Yang kedua, Su Xiao, terima tesnya. Yang ketiga, rata-rata, waktu untuk setiap murid untuk diuji adalah sekitar 1 dupa, dan beberapa orang dengan waktu lebih lama paling banyak 2 dupa untuk waktu 3 mus. Dari tanggal 30 ke depan, skor perlahan mulai meningkat. Pada tempat ke-13, skor telah meningkat menjadi 3000%. Jika Anda mendapatkan lebih dari 3000 poin, Anda akan memenuhi syarat untuk memasuki pintu bagian dalam. Artinya, murid ke-13 memenuhi syarat untuk masuk ke pintu bagian dalam, tetapi Anda perlu melihat 12 orang teratas di depannya. Jika 3 orang memiliki skor lebih rendah daripada dia bisa masuk ke pintu dalam, ini bukan kemungkinan besar. Namun, prestasinya juga dapat mencerminkan fakta bahwa saat ini kekuatan Xiao Yufeng telah meningkat, setidaknya tempat ke-13 telah melampaui 3000 poin, maka kompetisi skor sebelumnya akan lebih intens. Setelah beberapa saat, hasil dari 12, 11 dan 10 keluar satu demi satu, dan dasar-dasarnya sudah melebihi 3000 poin. Murid di 13, wajahnya berangsur-angsur redup, dan skor murid luar yang ada di depannya lebih rendah daripada dirinya, tentu saja mustahil. Tampaknya kali ini ia lebih dari 3000 poin, tetapi ia ditakdirkan untuk dihilangkan. Ketika Zhang Wuxian keluar dari kabut putih, dengan senyum bundar di wajahnya, dia bisa melihat bahwa kali ini dia percaya diri dan mendapatkan hasil yang baik. Benar saja, seorang mentor berteriak, Kabupaten Zhangwu, 4033. Dia adalah murid asing pertama dengan skor 4000. Tes berikutnya pada dasarnya kehilangan ketegangannya, hanya untuk melihat berapa banyak poin, tetapi kelompok 10 murid ini telah mencetak poin tinggi. Selama mereka tidak bermain secara tidak normal, mereka pada dasarnya dapat dipromosikan ke pintu bagian dalam. Akhirnya, setelah Hao Shige mencapai skor baik 5000%, giliran Luo Zeng yang bermain. Luo Zeng adalah puncak dari penilaian ini. Tidak peduli siapa mereka berpikir bahwa skor Luo Zeng tidak akan rendah, dan kemungkinan akan menggandakan skor Hao Shige. Namun, beberapa orang telah mendengar bahwa Luo Zeng ingin mencapai 7 besar, dan dapat melihat skor Wang Shufeng. Wang Shufeng telah mencapai ketinggian 1800%. Sebagian besar murid asing percaya bahwa Luo Zeng ingin melampaui Wang Shufeng. Itu tidak mungkin. Hei, Wang Shufeng, apakah gugup? Tanya seorang murid dalam di sebelah Wang Shufeng. Wang Shufeng menoleh dan melihat murid dalam. Dia berbicara yang terbaik kedua di pintu dalam. Melihat pemandangan Wang Lefeng yang sombong, Wang Shufeng tidak senang karena dia berada di peringkat kedua, seperti skor Luo Zeng. Lebih dari Yule, di antara 7 orang, Wang Shufeng hanya bisa diperas. Orang ini sedang melongo di depan dirinya sendiri. Wang Shufeng sangat marah, tetapi kekuatan Yule adalah bawaan dan dia dekat dengan kesempurnaan bawaan. Dia secara alami bukan lawan. Pada saat ini, dia hanya bisa bertahan, memegang tangannya dengan erat. Luo Zeng memasuki arai ajaib. Seluruh rasio puncak adalah ujian yang sangat penting, dan ini merupakan kesempatan bagi setiap murid Qin Yunzong. Beberapa murid mungkin tidak mencapai hasil yang sangat baik dalam rasio puncak keseluruhan, tetapi karena bakat luar biasa dalam pameran, mereka diterima sebagai pro murid oleh tokoh-tokoh tingkat tinggi Qin Yunzong. Contoh seperti ini berlimpah, tidak peduli siapa itu. Tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Luo Zeng berjalan ke rune, dan rune di tanah sekitarnya tiba-tiba bersinar dalam cahaya biru, dan meskipun semburan kabut putih menyebar, seluruh orang terbungkus. Dibandingkan dengan arai sihir di panggung Seven Stars Jiangwang, arai sihir berukuran sedang ini dibuat lebih sederhana. Setelah dibungkus kabut putih, lingkungan di sekitarnya tidak berubah sama sekali, tetapi ada beberapa bayangan yang muncul di bayang-bayang. Angka-angka itu datang ke Luo Zeng. Setengah langkah bawaan, Luo Zeng menjilat bibirnya dan wajahnya menunjukkan senyum tipis.
Orang-orang ini adalah kekuatan bawaan setengah langkah. Untuk kekuatan Luo Zeng saat ini, setengah langkah bawaan ke struktur dasarnya tidak masalah. Namun, jumlah orang-orang ini cukup banyak. Melihat ke masa lalu, hampir semuanya ada dalam siluet, dan jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Luo Zengyu mengeluarkan pedang Streamer di tangannya dan mengulurkan tangan dan mengguncangnya dengan lembut. Sebuah pedang berserakan dari pedang Streamer. Sosok-sosok itu dipotong oleh pendekar pedang, dan langsung berubah menjadi sekelompok kabut, yang digabung dengan kabut putih itu. Bunuh. Ketika Luo Zengjianman melintas, 7 atau 8 orang menjadi kabut putih dalam sekejap. Tingkat pengujian ini pada dasarnya adalah pembantaian satu sisi. Beberapa napas waktu, ratusan setengah langkah prajurit bawaan dibersihkan oleh Luo Zeng. Apakah ini selesai? Luo Zeng tidak berpikir bahwa ujian itu sulit, tetapi sekarang tampaknya terlalu sederhana. Suara itu hanya jatuh, dan ada sosok lain di depan tempat kejadian. Kali ini, sosok orang-orang yang datang bersama sedikit lebih kuat, dan kerajaan itu mirip dengan Luo Zeng. Itu adalah kekuatan bawaan sejak lahir. Rahasia bawaan setengah bawaan dan bawaan adalah ranah besar. Meskipun prajurit bawaan dua tangan masih tidak bisa menahan ilmu pedang Luo Zeng, kecepatan pemrosesan jelas lebih lambat. Bahkan beberapa prajurit bawaan dan berat dapat menyerang Luo Zeng di celah antara Luo dan Zhao. Dengan kekuatan defensif metamorfosis tubuh, dua bawaan masih belum cukup untuk menerobos. Pada saat ini, dia masih menyerah pertahanan, memusatkan semua pikirannya pada ofensif, dan terus membantai dua prajurit bawaan. Sosok setiap orang dipotong menjadi kabut putih oleh pendekar pedang Luo Zeng. Setelah masa prajurit dibantai, mereka menghabiskan waktu dupa Luo Zengyi, dan kekuatan fisik yang hilang hanya nafas panjang untuk menebusnya. Apalagi, Luo Zeng mengepalkan pedang panjang Streamer, dan sebuah pedang di tubuh pedang untuk kembali. Segera, gelombang ketiga prajurit muncul. Bawaan 6, meskipun mereka hanya kekuatan yang paling dasar, tapi cukup bagiku untuk menghadapinya dengan serius. Wajah Luo Zeng akhirnya menjadi serius. Single on one, bawaan 6 bobot jauh dari lawan Luo Zeng, tetapi tidak jauh dari mereka yang memiliki 6 senjata intensif, ada hampir 20 orang. Dengan satu orang, menghadapi 22 bawaan, bahkan Luo Zeng harus serius. Dang-dang, Luo Zengyijian menghantam depan prajurit, sehingga kecelakaan Luo Zeng adalah bahwa lelaki itu bisa menghentikan pedang Luo Zeng. Kekuatan dari bawaan 6 benar-benar berbeda, tapi, apakah itu begitu mudah untuk diblokir? Luo Zeng menggunakan gelombang tangannya untuk mendengar suara bergigi, yang merupakan pedang di tangan prajurit itu. Pedang aliran Luo Zeng keras dan hancur, dan pedang Luo Zeng dan bahkan senjatanya dibuat menjadi dua bagian, dan kemudian orang itu berubah menjadi kabut putih. Setelah membunuh yang pertama, ada 4 prajurit yang bergegas ke diri mereka sendiri. Setelah masalah muncul, penanganan Luo Zeng tampaknya agak sulit. 4 dari 4 bawaan 6 ranah angkatan bersenjata bergabung dan Luo Zeng tidak memilih perlawanan keras. Sebaliknya, di bawah kakinya, seluruh orang melintas dalam sekejap mata, dan pedang Streamer di tangannya mulai melambai. Pedang patah. Runtuhnya pedang adalah trik paling kuat dalam ilmu pedang dasar. Tangan yang memegang gagangnya ditarik, kaki kanan diangkat dengan lembut, dan seluruh orang bersandar pada sudut tertentu, lalu segera membanting kaki kanan ke tanah, meminjam ini kekuatan lumpuh. Luo Zeng seluruh orang seperti gunung yang akan miring, runtuh ke arah depan, lapisan pedang tampaknya dicampur dengan tanah longsor, dan tiba-tiba menutupi 4 prajurit di sana. Bab 217. Menusuk pedang parut itu dimaksudkan untuk membentuk banyak vortisitas kecil di depan Luo Zeng. Vortex berputar ke depan dan ke belakang, dan arah dan kecepatannya berbeda. Hal yang sama adalah bahwa semua prajurit yang terlibat dalam pusaran air langsung hancur berkeping-keping. Hal yang sama adalah metode pedang dasar, tetapi metode pedang dasar ini setelah merampingkan, kekuatan pedang diturunkan ke ekstrim. Membunuh dan membunuh, pedang Streamer di tangan itu seperti Streamer, pesawat ulang-alik antara mereka yang bawaan 6 senjata berat. Pedang fondasi yang sangat misterius ini jauh dari mampu melawan. Tapi bagaimanapun, itu adalah prajurit bertenaga 6 bawaan. Luo Zeng tidak bisa semudah sebelumnya. Setiap kali dia berurusan dengan seorang prajurit, dia masih perlu menyesuaikan ilmu pedang untuk mengetahui kelemahan dari sisi lain. Meski begitu, waktu yang dihabiskan untuk membunuh 20 prajurit 6 bersenjata bawaan ini tidak terlalu banyak, dan dalam waktu singkat mereka dibunuh oleh Luo Zeng. Aku belum mencapai batasnya,
tetapi saat kekuatan ini tumbuh, gelombang kesulitan berikutnya akan meningkat banyak. Gelombang ini 20 berat bawaan 6, gelombang berikutnya cenderung bawaan dan 8, sehingga Luo Zeng pernah menghadapi 20 prajurit bawaan 8 bersenjata, tetapi masih agak enggan. Semburan kabut putih melintas, dan sosok itu mengembun dari kabut putih itu. Melihat angka-angka itu, wajah Luo Zeng menunjukkan senyum pahit, dan sepertinya tebakannya sendiri masih rendah. Aku tidak berharap itu 10 bawaan dan sempurna, berapa banyak yang bisa terbunuh. Dalam arai sihir, tidak akan terluka, tetapi juga kesempatan yang baik untuk meninjau kekuatan mereka sendiri. Luo Zeng menghancurkan pedang ringan, mengambil gerak kaki, pedang dasar dalam pikiran didorong ke ekstrim seluruh tubuh memancarkan pedang bergelombang dan bergegas menuju 10 hati nurani bawaan. Di luar arai sihir, murid-murid luar Xiao Yufeng telah menunggu lama. Sebelumnya, seorang murid melakukan kontak dengan penilaian. Waktu yang singkat hanya beberapa napas, dan waktu yang lama hanya beberapa muska es, tapi sekarang Luo Zeng telah memasuki arai sihir selama setengah jam. Bukankah itu masalah? Bagaimana mungkin rune pada Magic Array bekerja dengan baik, tanpa satu kerusakan, bagaimana bisa begitu mudah salah? Mungkin kekuatan Luo Zeng terlalu kuat, dan ilusi di dalam tidak cukup baginya untuk membunuh. Ini tidak jelas, aku harusnya tahu nanti. Murid luar Xiao Yufeng telah membicarakannya, tetapi kebanyakan dari mereka lebih optimis. Hao Sige, yang mendukung waktu San Siang, mencetak lebih dari 5.000 poin, sementara Luo Zeng mendukung setengah jam. Berapa banyak poin yang bisa dia dapatkan? Dibandingkan dengan murid-murid asing, beberapa mentor Xiao Yufeng mendapatkan informasi lebih lanjut. Karena arai sihir ada di tangan mereka, mereka tidak dapat melihat situasi di dalam, tetapi mereka dapat membaca informasi Luo Zeng melalui arai sihir. Ini sangat kuat, 10 putaran besar pengepungan bawaan, bahkan mendukungnya begitu lama, kata seorang mentor yang memegang arai sihir. Kekuatan mentor itu tidak buruk, mirip dengan Su Lingyun, tetapi bahkan dia tidak bisa di bawah pengepungan 10 bawaan dan sempurna, dukungan berlangsung begitu lama. Di mata Su Lingyun, ada juga warna yang aneh. Dia tahu bahwa tingkat pertumbuhan Luo Zeng luar biasa, mulai dari memasuki pintu bagian dalam untuk mengalahkan pejuang bawaan setengah-setengah, dan kemudian ke kekuatan lingkungan pemurnian untuk mengalahkan panglima perang bawaan dan kuat, semuanya menunjukkan kekuatan Luo Zeng di luar kerajaannya. Namun, rata-rata orang harus memiliki batas. Dari kinerja Luo Zeng di masa lalu, batas ini tidak keterlaluan, Luo Zeng dapat mencapai lebih banyak tantangan. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi kekuatan seorang pejuang, manfaat latihan, jajaran senjata, dan banyak faktor manusia lainnya. Sama seperti prajurit bawaan dan berat yang keluar dari King Yunzong, mereka sering dapat mengatasi 2 atau bahkan 3 prajurit pendek dari keluarga kecil di Kabupaten Timur. Namun, tantangan yang lebih sulit semacam ini umumnya memiliki batas. Sekarang rentang Luo Zeng terlalu besar, itu adalah kekuatan bawaan dari keduanya, dan mampu membunuh 20 prajurit 6 kuat bawaan. Tidak hanya itu, tetapi juga mampu menahan 20 pengepungan prajurit besar bawaan, kekuatan ini agak terlalu mempesona. Su Lingyun menjadi semakin terkejut. Menurut kesimpulan ini, bahkan jika dia menghadapi orang pertama kali, dia juga memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan satu. Su Lingyun tidak tahu bahwa sudah ada orang kuat di dewa yang telah dilipat di tangan Luo Zeng, dan orang lain yang mengambil foto sesuai dengan seni bela diri suci, juga menderita kerugian besar di tangan Luo Zeng. Awalnya, dengan maksud dari Su Lingyun, rasio puncak penuh tahun ini hanya untuk membiarkan Luo Zeng naik ke permukaan dan merasakan atmosfer dari seluruh puncak dan rasio besar. Ranah Luo Zeng masih terlalu rendah, dan budidaya hanya bawaan sejak lahir. Lebih penting lagi, dia baru 17 tahun sekarang. Jika Anda memberinya 3 tahun lagi, setelah 3 tahun, puncak penuh Big Luo harus dapat mencapai hasil yang baik. King Yunzong memesona jenius terlalu banyak, Su Lingyun berpikir bahwa perkiraannya sendiri tidak buruk. Namun, saya tidak menyangka Luo Zeng sedang dalam ujian, tetapi itu meledak dengan kekuatan seperti itu. Meskipun kesempurnaan bawaan dalam arai sihir adalah kesempurnaan besar yang paling dasar, kekuatan Su Lingyun juga dapat menghadapi 2 atau 3 tak terkalahkan, tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka, tetapi Luo Zeng tidak hanya makan didukung sekarang, dan masih mencari peluang untuk melawan. Dalam waktu singkat, titik merah di piring menghilang. Setiap titik merah di piring mewakili seorang pejuang dengan alam bawaan dan sempurna. Titik merah menghilang,
menunjukkan bahwa Luo Zhengyu membunuh satu. Di bawah pengepungan dari 10 prajurit bawaan dan sempurna, bisakah kamu melakukan serangan balik? Su Lingyun dan beberapa instruktur lainnya masih berspekulasi, apakah Luo Zheng mengandalkan beberapa tubuh aneh untuk melarikan diri. Namun, para prajurit dalam barisan tewas, menunjukkan bahwa Luo Zheng masih memiliki kesempatan untuk melawan. Pintu bagian dalam dan luar Xiao Yufeng sangat berbeda. Bagaimanapun, murid luar hanyalah tempat untuk mengirim bakat ke pintu batin. Bahkan Xiao Nifeng, yang berperingkat terakhir, memiliki keberadaan konklusif. Puncak-puncak teratas, seperti Tianyi Peak, bahkan memiliki murid dalam pintu untuk menerobos kerajaan. Namun, kinerja Luo Zheng sudah cukup untuk membuktikan bahwa bahkan di pintu bagian dalam, dia adalah eksistensi teratas. Setelah setengah jam, Luo Zheng, yang berdiri dalam ilusi, tiba-tiba bergetar, dan kabut putih akhirnya menghilang. Akhirnya keluar, orang ini monster. Aku tidak tahu berapa banyak poin, banyak murid luar telah menunggu hampir 1 jam di sini, untuk melihat berapa banyak poin yang bisa diperoleh dalam ujian ketika Luo Zheng jatuh ke tanah. Siapa tahu ini menunggu hampir 1 jam. Setelah instruktur memeriksanya, dia berteriak, Luo Zheng, 55.000 poin. Hei, adegan itu cepat dibicarakan. Skor ini terlalu abnormal, mata Zhang Wuxian dan Mo Ken juga terangkat. Sebagai teman Luo Zheng, mereka telah melihat kekuatan Luo Zheng, tetapi kekuatan benda ini, selama mereka tidak bermain, seringkali tidak memiliki gambar indikator tertentu dapat dikuantifikasi. Tapi sekarang, skornya keluar. 55.000 poin. Skor ini lebih dari 20 kali lebih cepat dari Zhang Wuxian. Ini tidak berarti bahwa Luo Zheng 1 dapat bermain 20 denganku. Zhang Wuxian tertawa. Mo Ken Hei tersenyum 2 kali, 20, aku takut itu lebih dari itu. Kekuatan-kekuatan, masih tidak dapat diukur dengan nilai, dengan kekuatan Kabupaten Zhang Wuxian sama sekali tidak mengambil jalan ke Luo. Jika taktik laut, saya takut bahwa ada banyak bab tanpa county tidak dapat mengalahkan Luo Zheng, kecuali ada tentara dengan kekuatan yang sama seperti Zhang Wuxian sepenuhnya diisi oleh orang-orang, dan adalah mungkin untuk mengalahkan Luo Zheng dengan melelahkan kekuatan Luo Zheng. Setelah mendengar skor yang diperoleh Luo Zheng, hati Wang Sufeng benar-benar tenggelam, dengan senyum keras kepala di wajahnya. Sebelum Wang Sufeng masih belum yakin dalam hatinya, bagaimanapun juga, dia keras kepala dalam benaknya bahwa kekuatan Luo Zheng hanya bawaan dan kuat, dan bisakah dia menjadi kuat dan kuat? Dia bebas untuk berlatih seni bela diri. Dalam karya mereka, dia jenius dalam jenius. 3 keluarga di daerah mereka saling membantu, sehingga dia dapat diterima di King Yunzong di usia muda, tanpa terlalu banyak upaya untuk masuk ke pintu dalam. Sampai sekarang, Wang Sufeng adalah kebanggaan keluarganya. Oleh karena itu, Wang Sufeng bermaksud bahwa bahkan jika skor Luo Zheng benar-benar lebih tinggi darinya, dia akan langsung memilih untuk menantang Luo Zheng. Meskipun dia memiliki sedikit pemahaman tentang tantangan Luo Zheng, dia tidak akan berdamai jika dia tidak mencobanya sekali. Namun, ketika instruktur melaporkan skor getaran, Wang Sufeng telah melepaskan semua pikiran. 5.000, belum lagi Wang Sufeng, bahkan jika itu adalah sayap kiri pertama dari pintu bagian dalam, hanya ada lebih dari 40.000 poin, dan Zuo Yun sudah bawaan sejak lahir, dan kekuatan anak ini benar-benar melampaui Zuo Yun. Berpikir tentang kekuatan mengerikan dari Zuo Yun, Wang Sufeng tidak memiliki keberanian untuk menantang, dan Luo Zheng lebih kuat daripada Zuo Yun. Jika dia masih ingin menantang, hasil akhirnya hanya bisa menjadi mencela diri sendiri. Kekuatan 2 bawaan, mendapatkan 5 poin dan 5.000 poin, Luo Zheng pada saat melangkah ke pintu bagian dalam, telah menjadi puncak dari puncak hujan di dalam pintu. Berita ini hampir menyebabkan Xiao Yufeng mendidih. Selama ini, jarak antara pintu luar dan pintu dalam sangat besar, seringkali pintu bagian dalam dengan santai tergantung pada seseorang, dan ada kehadiran atas di pintu luar. Namun, Luo Zheng mematahkan tradisi ini dalam satu gerakan. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, ia menjadi murid Xiao Yufeng dalam postur yang menghancurkan. Saya takut bahwa sejak berdirinya King Yunzong, tidak pernah ada murid seperti itu. Meskipun Luo Zheng akan memasuki pintu dalam, Luo Zheng masih menjadi murid asing pada saat ini, dan pada saat ini ia mewakili kemuliaan pintu luar. Setelah memasuki pintu bagian dalam, distribusi jamu dan kasus bulanan akan meningkat banyak.
Tidak hanya itu, tetapi ada beberapa rahasia kultivasi di pintu bagian dalam untuk memberikan kultivasi kepada murid-murid dalam, meskipun budidaya ini lebih rendah daripada kolam dalam ikan ajaib dan 7 bintang. Tempat-tempat ini di Jiangwangtai, tetapi penanaman pintu bagian dalam tidak perlu menghabiskan poin. Bagi para murid akar rumput, ada juga tempat yang baik untuk penanaman. Bahkan anak-anak dari sekte akan memilih mereka yang mengolah tanah rahasia, karena tidak setiap anak dari klan bisa mendapatkan dukungan penuh dari keluarga. Pintu bagian dalam terletak di puncak Xiao Yufeng dan merupakan titik tertinggi Xiao Yufeng. Setelah melewati penilaian, para diakon di Xiao Yufeng ditugaskan ke rumah Luo Zengxin. Luo Zeng sewenang-wenang mengepak kopernya dan meletakkannya di cincin penyimpanan sebelum pindah ke pintu dalam dari pintu luar. Ketika Luo Zeng mendaki gunung dari sisi gunung, jubah hitam yang bertemu di sepanjang jalan semua menatap Luo Zeng dengan aneh. Secara umum, murid dalam memiliki keuntungan psikologis yang kuat untuk para murid yang baru saja dipromosikan dari pintu luar. Keuntungan ini seperti sikap seekor burung tua yang menonton pemula. Lagi pula, para murid yang baru datang umumnya tidak terlalu kuat. Tapi kali ini, ada Luo Zeng di kelompok orang ini. Bab 218. Dikatakan bahwa dalam pemeriksaan internal, ketinggian kengerian 55.000 tercapai, dan ketinggian ini tidak dapat dicapai bahkan oleh bawaan dan lengkap Zhuo Yun. Cloud kiri bawaan dan sempurna tidak dapat mencapainya. Apa artinya itu? Jelaskan bahwa kekuatan tempur Luo Zeng yang sebenarnya tidak lebih lemah dari kesempurnaan bawaan, dan kemungkinan akan menyaingi para dewa yang kuat. Sementara semua orang mengagumi, ada secercah harapan. 33 puncak dikaitkan dengan berbagai penghargaan kesejahteraan. Tian Yifeng, He Yanfeng dan murid-murid lainnya dari puncak-puncak, manfaat yang dikeluarkan setiap bulan, membuat Xiao Yufeng sangat cemburu. Tidak hanya itu, King Yun Zong juga akan mengirim ilusionis Zong Nei untuk membangun arai fantasi besar di pintu bagian dalam gunung mereka, dan membangun rahasia kultivasi untuk diberikan secara gratis kepada para murid batin. Meskipun rahasia kultivasi tersebut mungkin tidak sebagus rahasia kultivasi yang perlu menghabiskan poin, perbedaannya tidak akan terlalu besar. Membandingkan beberapa rahasia kultivasi di atas Xiao Yufeng, itu adalah dunia yang berbeda. Aturan King Yun Zong seperti ini, hanya yang kuat yang bisa mendapatkan perawatan yang lebih tinggi. Xiao Yufeng sulit untuk menjadi kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, ia keluar dengan awan kiri, tetapi ia terjebak dalam kesempurnaan bawaan dan tidak bisa menerobos. Puncak seperti Tian Yifeng, karena kesejahteraan yang baik, menarik bakat dari tahun ke tahun. Ini secara bertahap mengarah pada perbedaan antara yang kuat dan yang lebih lemah. Perbedaan ini tidak menyempit, tetapi berkembang dari tahun ke tahun. Meskipun sedikit dikompensasi untuk situasi ini karena kedatangan Su Lingyun, tetapi hanya dengan Su Lingyun, perannya tidak besar. Para murid jenius itu tahu bagaimana memilih sumber daya terbaik, bahkan jika Su Lingyun memaksa orang, tetapi para murid itu sudah membidik Tian Yifeng, Black Rock Peak, bagaimana mereka bersedia peringkat puncak hujan terakhir. Tidak peduli apa, Xiao Yufeng akhirnya mengantarkan pada jenius sejati. Jika Luo Zeng benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, saya tidak dapat bersaing dengan bakat dari puncak ke-33. Peringkat yang terlalu tinggi mungkin tidak diharapkan, tetapi selama Luo Zeng bisa masuk 30 besar atau bahkan 50 besar, adalah mungkin untuk memajukan peringkat Xiao Yufeng. Bahkan ada lebih banyak murid yang berpikir bahwa Luo Zeng bahkan akan menyalin apa yang dilakukan Luo Hao. Luo Wei hanya dikunci di Purgatory Hill hanya selama 2 tahun, sehingga banyak murid masih ingat catatan cemerlang Luo Wei pada waktu itu. Dengan tubuh wanita itu, ia kehilangan semua jalan ke final dan membawa gadis giok ke tempat kedua. Tingginya. Bahkan ada banyak murid gosip, menyadari bahwa Luo Wei, Luo Zeng, keduanya adalah nama keluarga Luo. Apakah ini akan menjadi dugaan saudara dan saudari? Namun, dengan energi para murid ini, sangat sulit untuk menyelidiki hubungan di antara mereka, dan hanya tinggal pada tingkat tebakan. Terlebih lagi, berapa banyak nama keluarga yang ada di dunia ini? Bagaimana saya bisa menghubungkan keduanya dengan nama keluarga tunggal? Setelah puncak gunung, Luo Zeng, Mo Ken dan murid-murid dalam baru yang dipromosikan menangani beberapa formalitas dan menggantikan murid dan murid. Sekarang konten latihan harian Luo Zeng, pada dasarnya terkonsentrasi di kolam ikan ajaib dan stasiun Jiangwang Bintang 7, kolam ikan ajaib dengan wajah untuk melatih tubuh Luo Zeng dan Dantian, dan Bintang 7 Jiangwang Tai secara alami mengasah Luo Zeng makna pedang. Masih ada lebih dari 2 bulan untuk melaksanakan seluruh rasio puncak.
Waktu tidak cukup untuk Luo Zeng. Dia harus memperhatikan setiap detik. Kehidupan seperti ini berlangsung selama 1 minggu. Di pintu dalam, tidak ada yang berani menemukan tantangan. Bahkan awan kiri yang berhati nurani sadar bahwa kekuatan Luo Zeng jauh melebihi dirinya dan menyerah. Pikirkan tentang itu. Tidak ada tantangan. Zuo Yun masih memiliki wajah di wajahnya. Jika Zuo Yun benar-benar kalah dari Luo Zeng, kalah dari pejuang bersenjata dua bawaan, maka wajahnya benar-benar dapat menyapu tanah. Setelah seminggu, Su Lingyun tiba-tiba menemukan Luo Zeng, dan beberapa buru-buru mengatakan kepada Luo Zeng bahwa dia harus pergi selama 2 bulan, dan bahwa Luo Zeng harus bekerja keras dalam 2 bulan ini, dia akan kembalilah sebelum seluruh rasio puncak. Untuk mempermalukan Su Lingyun, Luo Zeng tidak menerima begitu saja. Sebagai gantinya, ia agak khawatir tentang keberadaan Su Lingyun. Jadi tutornya sangat tergesa-gesa. Apakah ada yang rumit? Hanya Su Lingyun yang tidak berinisiatif menyebutkan bahwa Luo Zeng tidak baik untuk bertanya langsung. Setelah Su Lingyun pergi, Luo Zeng pernah mengetuk sisi instruktur lain Xiao Yufeng. Tutor lain tidak begitu jelas tentang situasi ini. Luo Zeng memikirkannya beberapa hari yang lalu, dan melihat Su Lingyun duduk di gazebo dengan tatapan kesepian, hatinya sedikit bergerak, tidak bisa menahan perasaan khawatir, dia adalah yang mulia dinasti. Saya mendengar bahwa pangeran kemungkinan akan dinobatkan setahun kemudian. Sepanjang sejarah sungai, setiap kali kaisar baru berada di atas tahta, pertempuran di istana jauh lebih kejam daripada imajinasi. Karena pertempuran untuk tahta tidak memungkinkan kegagalan, sekali kegagalan adalah jurang kehancuran abadi, di samping kematian, bahkan menghancurkan akar, perusahaan bahkan 9. Bagi siapa kaisar, tidak ada hubungan dengan Luo Zeng. Luo Zeng khawatir tentang Su Lingyun. Dalam identitas Su Lingyun, dia hampir pasti akan terlibat dalam badai ini. Apakah itu Kasim mati di istana pembakaran, atau tuan dari 8 besar patriark? Kekuatan Luo Zeng tidak dapat dilawan, tetapi jika seseorang ingin bersikap tidak menguntungkan pada Su Lingyun, Luo Zeng tidak akan ragu untuk menembak. Sebelum Luo Zeng hanya memiliki satu orang yang harus dilindungi, itu adalah Luo Wei. Membawa Luo Qi keluar dari Purgatory Hill adalah keinginan paling mendesak dari Luo Zeng. Tetapi pada saat ini, ada satu lagi suling dalam daftarnya. Saja, namun, kekuatan militer selalu di atas kekuatan. Tanpa kekuatan yang lainnya adalah malam Arab, bunga cermin dan bulan, dan akhirnya hanya bisa diubah menjadi tulang hutan, menjadi batu loncatan bagi yang kuat lainnya, tidak pernah punya hari. Sadar akan hal ini, kultivasi Luo Zeng selama ini menjadi semakin gila. Selama waktu ini, rahasia budidaya utama di Qingyun Zong juga penuh sesak, terutama mereka yang telah dipilih untuk seluruh puncak, dan hampir rahasia. Bahkan jika para murid yang tidak memilih seluruh rasio puncak berlari menuju bagian atas pintu dalam, jika mereka dapat menerobos perbaikan mereka sendiri sebelum seluruh rasio puncak ditetapkan, masih ada harapan untuk bergegas ke daftar. Tanda seru. Sulit untuk bersaing untuk kolam dalam ikan suci yang hanya dapat memasukkan satu orang pada suatu waktu. Untungnya, daya tahan Luo Zeng jauh lebih kuat daripada kekuatan militer pada umumnya. Rata-rata orang yang memasuki kolam ikan ajaib harus bertahan 1 jam, tetapi Luo Zeng sering dapat bertahan selama 3 hingga 4 jam. Oleh karena itu, setiap kali Luo Zeng berlatih di kolam ikan ajaib, ketika dia keluar, dia bisa melihat antrian panjang di luar. Cao Deken hanya wajah pahit, menatap Luo Zeng sambil tersenyum. Di panggung Jiangwang Bintang 7, Luo Zeng terus mengasah ilmu pedang, menantang batasnya sendiri, dan semakin banyak aurora magnetik Yuan. Di bawah tingkat ke-9 kesulitan, penampilan aurora unsur itu dilapisi dengan lapisan warna seperti mimpi, lebih sulit dan lebih sulit untuk memotong aurora unsur dengan mengandalkan pedang. Pertama kali ia memasuki 9 tingkat kesulitan, Luo Zengshu memiliki gelombang 52. Untuk pencapaian ini, Luo Zeng sendiri agak tidak puas, tetapi Diaken yang diam-diam mengamati masih sangat terkejut. Kesulitan 9 tingkat umumnya hanya pada posisi yang kuat dari para dewa, akan memasuki pelatihan, dan ada beberapa foto para dewa yang sedikit lebih lemah, hanya dapat menahan 40 hingga 50 gelombang, tetapi Luo Zeng sebenarnya bernafas lebih dari 1/2. Dia masih hanya memiliki kekuatan dualitas bawaan. Di masa depan, jika Luo Zeng menerobos ranah para dewa, bukankah mudah untuk menembus 100? Namun, Diakon Song masih meremehkan pemahaman mengerikan Luo Zeng.
Pedang Luo Zeng lebih tajam dalam mengatasi zaman, dan ilmu pedang secara bertahap menjadi lebih penuh dan menjadi lebih tajam. Kali kedua ke-9 tingkat kesulitan, Luo Zhengshu mencapai 61 gelombang. Ketiga kalinya memasuki kesulitan 9 tingkat, Luo Zhengshu mencapai 77 gelombang. Untuk kemajuan Luo Zeng, Diakon Song hampir mati rasa, tetapi aneh bahwa Diakon Song adalah bahwa ia melaporkan catatan pelatihan Luo Zeng beberapa waktu lalu. Menurut pemikirannya, seperti bakat cemerlang Luo Zeng, mustahil untuk dimakamkan di King Yunzong. Awalnya, setelah berpikir tentang melaporkan, Diakon Song dapat memperoleh hadiah tertentu, tetapi apa yang Diakon Song tidak harapkan adalah bahwa hasil dari jawaban di atas tidak lulus. Hanya dari 4 karakter, no passing, saya membaca banyak informasi, karena menurutnya, murid luar adalah cadangan bakat dari murid dalam, sedangkan bakat murid dalam adalah untuk orang yang lulus. Para murid mendukung, tetapi para murid dari seluruh King Yunzong adalah semua tempat untuk memilih bakat untuk yundian bertingkat tinggi. Seperti Luo Zeng, jenius semacam ini, apalagi King Yunzong tidak akan melepaskan, bahkan jika kuil yundian tidak akan melepaskan, ia melaporkan informasi Luo Zeng, tetapi tidak ada respons, yang menunjukkan masalah. Luo Zeng ini orang punya masalah, mungkin mereka telah menyinggung beberapa orang di atas, mungkin dia dikaitkan dengan beberapa hal sensitif. Dibandingkan dengan laporan 3 kali informasi, dan kemudian Cao Diakon yang bersumpah, harus dikatakan bahwa Song Diakon jauh lebih pintar. Selain marah dalam penanaman rahasia, Luo Zeng tidak menghabiskan waktu lain, malam itu digunakan untuk memahami iblis surga. Sebagai latihan langkah suci, Tianmu Senkuan tidak hanya sederhana untuk menyediakan Luo Zeng dengan sihir nyata, tetapi tipe pertama dari sihir magis. Trik ini hanya dapat digunakan sebagai serangan tunggal, tetapi kekuatannya sangat besar, tetapi Luo Zeng juga banyak mengkonsumsi. Jenis sihir kedua sedang melonjak. Pada awalnya, Luo Zeng memahaminya sebagai serangan kelompok, tetapi dengan studi mendalam Luo Zeng, ternyata jauh dari sederhana. Gelombang sihir dapat mengubah elemen nyata menjadi sepotong hantu hitam. Di ruang latihan, Luo Zengduan duduk di sini, tangan saling menggenggam, berpose bentuk kompleks. Wan Mo melonjak, buka. Kemana, mengambil Luo Zeng sebagai pusat, dengan cepat menyebar yuan nyata ungu hitam. Bab 219. Setelah kondensasi konstan Luo Zeng, tampilan iblis yang menyebalkan itu bahkan lebih gelap, dan warna ungu secara bertahap memudar. Di bawah cahaya-cahaya, bahkan cahaya hitam dipantulkan, dan cahaya bintang kecil yang melekat pada elemen nyata iblis itu terlihat lebih menyilaukan. Dari tubuh Luo Zeng, ada 6 yuan nyata yang lolos. Di bawah kendali pikiran Luo Zeng, elemen-elemen nyata itu dikumpulkan menjadi satu siluet. Siluet ini digambarkan sesuai dengan tubuh Luo Zeng, tetapi mereka jauh lebih kecil. Hanya Luo Zeng yang tinggi, ini adalah bentuk hantu iblis. Luo Zeng menatap hantu para dewa, dan mengulurkan tangan dan tiba-tiba menunjuk satu jari, mengeluarkan sepatah kata di mulutnya, dari hantu setan 6 hari tiba-tiba berkibar di dalam ruangan. Hantu-hantu itu sendiri adalah elemen nyata, hampir tidak ada berat, sehingga kecepatan penerbangan sangat ringan, ditambah jumlahnya 6, digunakan untuk menyaingi sulit untuk dicegah. Namun, dengan kekuatan Luo Zeng, hanya 6 hantu para dewa yang dapat dipadatkan. Menurut deskripsi di atas tentang Tian de Sen Kuan, jika kekuatan spiritual tuannya kuat pada tahap budidaya berikutnya, bahkan ratusan ribu setan dapat terkondensasi. Hantu. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa karena atribut khusus setan Yuan nyata, masing-masing hantu-hantu dapat menyerap elemen sebenarnya dari pihak lain dan memperkuat dirinya sendiri. Jika hantu-hantu ini digunakan untuk menaikkan batas ke benda nyata, seberapa mengerikan kekuatannya? Kemana, hei, Luo Zeng memanipulasi 6 hantu terpesona, dan salah satunya tidak terkendali. Ia secara langsung menghancurkan dinding kamar, dan menembus dinding 2 rumah luar untuk menghancurkan setengah rumah. Di antara para pembantu rumah tangga yang tidak memiliki murid batin, ada ruang rahasia pembudidayaan. Setelah bawaan, setiap prajurit memiliki rahasia dan trik sendiri. Oleh karena itu, banyak murid batin akan memasuki budidaya ketika mereka mempelajari trik mereka sendiri. Ruang rahasia, yang merupakan bagian dari dinding kamar, tidak hanya kuat, tetapi juga mampu mengisolasi voyeurisme para dewa.
Luo Zeng tampaknya tidak berpikir bahwa kekuatan hantu sihir hari ini begitu besar, di bawah kendali, itu akan langsung mengenai ruang keras dan intim. Apa itu? Kenapa kamarnya runtuh? Rumah-rumah para murid batin tidak jauh, dan rumah di sisi Luo Zeng telah runtuh, secara alami menarik perhatian para murid batin lainnya. Luo Zeng keluar dari lubang dan tersenyum kecil. Maaf, saya tidak memperhatikan ketika saya berlatih. Ini bukan masalah besar untuk menghancurkan rumah. Saya dapat memperbaikinya dengan beberapa pengrajin sipil, tetapi mereka dapat melihat bahwa dinding kamar telah dihancurkan dari lubang besar. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dan mempraktikkan dinding kamar. Itu terbuat dari genjin dan pasir besi, bahkan jika itu bawaan dan penuh kekuatan, sulit untuk meninggalkan lubang di dinding. Namun, Luo Zeng dapat membuat lubang secara acak. Apa praktik Luo Zeng pada akhirnya? Murid-murid in-house ini tidak kalah kuat, tetapi juga memiliki bobot bawaan 5 atau 6. Hal ini sangat sulit untuk meminta dinding ruang budidaya, kecuali mereka diberi senjata bermutu tinggi. Luo Zengqiong. Pada saat ini, seseorang memanggil nama Luo Zeng. Luo Zeng mengikuti suara itu, tetapi dia melihat Lin, tidak jauh dari setan, tetapi Luo Zeng tidak pernah melihat Lin lagi. Sekarang di pintu bagian dalam Xiao Yufeng, setiap hari Luo Zeng dalam budidaya rahasia ini tidak banyak waktu. Lin saudara, aku sudah lama tidak melihatmu, kata Luo Zeng sambil tersenyum. Tuan Zuoyun meminta kamu untuk melewati masa lalu, ini adalah masalah menegosiasikan seluruh puncak. Lin datang dan hanya melewatinya. Sejak terakhir kali pengadilan setan kembali, Lin juga sangat didemonstrasikan oleh Luo Zeng. Stimulus telah tiba, dan baru saja keluar tak lama setelah kembali langsung setelah retret. Selama waktu ini, Lin lebih kuat dan halus, tetapi dia melihat Luo Zeng langsung dari setengah langkah menjadi bawaan, dan tidak bisa menahan nafas. Luo Zeng terlalu mempesona, dan Lin ia juga seorang pendekar pedang. Sebagai seorang pendekar pedang, ia paling peka terhadap makna pedang. Meskipun Luo Zeng hanya melihat dirinya sendiri dengan tatapan kusam, ia masih bisa merasakan tubuh Luo Zeng dari dalam keluar, memancarkan suasana yang tajam. Apakah dia memahami pedang? Tidak mungkin. Lin telah melihat gaya bertarung Luo Zeng. Luo Zeng mengandalkan sepasang tinju itu, dan pisau terbang yang tidak memiliki hantu. Kapan dia menggunakan pedang? Karena dia tidak pernah menggunakan pedang, bagaimana dia bisa memahami pedang? Lin telah berlatih pedang, dan embun beku telah ada selama beberapa dekade, dan dia belum menyadari pedangnya. Makna pedang adalah sesuatu yang tidak bisa dituntut bagi pendekar pedang, hanya ketika tingkat tinggi kecerdasan adalah suatu kebetulan bisa dimungkinkan untuk memahaminya. Tapi berapa lama ini? Luo Zeng mengerti. Tapi bagaimanapun Lin tidak mempercayainya, tetapi dari tubuh Luo Zeng, jika tidak ada ketajaman, tidak ada penjelasan bahwa itu adalah pedang. Menghadapi begitu banyak orang, Lin tidak meminta jalan keluar. Lagi pula, jika Luo Zeng akan berpartisipasi dalam seluruh puncak dan rasio besar, jika ia bertemu musuh yang kuat, ia pasti akan menampilkan pedangnya. Itu akan diverifikasi pada waktu itu, tetapi Lin merasakan hatinya. Saya tidak tahan dengan pukulan itu lagi. Pedang itu bukan kubis Cina. Saya bisa memahaminya dengan beberapa pedang. Apa keseluruhan rasio puncak? Luo Zeng mengangguk, perlu untuk memahami kekuatan mereka untuk rasio puncak penuh yang akan diadakan segera. Di tengah kesepakatan, 6 murid berjubah hitam sudah duduk di dalamnya. Keenam orang ini adalah ke-6 sampai ke-7 dalam kekuatan Xiao Yufeng. Zuo Yun, yang berada di peringkat pertama, karena Luo Zeng mencetak jauh lebih banyak darinya dalam penilaian, dan ia tidak menantang Luo Zeng, dan sekarang berada di peringkat kedua. Tuan, kupikir kamu tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Luo, kamu yang pertama di pintu kami. Ya, guru kiri, kamu bawaan dan sempurna, kamu harus di belakang anak bawaan, bagaimana ini bisa ditoleransi? Sekarang aku harus meminta bocah itu untuk datang dan mendiskusikan seluruh cerita dari seluruh puncak. Dia adalah seorang pria yang baru saja dipromosikan ke pintu dalam. Kualifikasi apa yang ada untuk duduk bersama kita? Beberapa murid di dalam berkata dengan ketidakadilan. Skor tidak bisa menjelaskan semuanya. Menurut aturan pintu dalam, peringkat kekuatan dinilai dalam ilusi, sesuai dengan skor yang diperoleh. Tentu saja, jika Anda tidak setuju dengan peringkat ini, tentu saja ada cara lain, seperti meluncurkan tantangan. Tantangan di atas ring, menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, sehingga peringkat juga akan diberi peringkat sesuai dengan kekuatan tantangan.
Sekarang skor penilaian Luo Zheng menempati urutan pertama di puncaknya, 55.000 poin, jauh melampaui skor evaluasi Zhuo Yun. Jika Zhuo Yun tidak yakin, ia dapat menantang Luo Zheng. Rebut judul pertama dari seluruh puncak dan raih kembali. Zhuo Yun mengulurkan tangan dan meremas cangkir untuk menyesapnya dengan lembut. Dia tersenyum ringan, di King Yunzong, kekuatan adalah kualifikasi. Karena Luo Zheng bisa mendapatkan nilai tinggi dalam penilaian, dia membuktikan kekuatannya dan secara alami memenuhi syarat untuk menghubungi kami. Duduk bersama. Zhuo Yun baru berusia 19 tahun, hanya 2 tahun lebih tua dari Luo Zheng, dan usianya yang masih muda bisa melangkah ke kesempurnaan bawaan, yang cukup untuk menggambarkan bakatnya. Jenius sering tidak takut dengan tantangan jenius. Dibandingkan dengan orang lain, temperamen Zhuo Yun jelas jauh lebih besar. Tapi skor orang itu harus memiliki kelembapan, kekuatan bawaan 2 kuat, dan di mana itu bisa kuat. Diperkirakan menjadi trik khusus, dalam susunan magis. Seorang murid jubah hitam berkata, jika Anda tidak melihatnya kekuatan tempur Luo Zheng memang sulit dipercaya, pencapaian ini diciptakan oleh seorang pria bawaan. Zhuo Yun masih menggelengkan kepala, bahkan jika seorang guru yang memiliki hubungan baik dengannya di Xiao Yufeng mengingatkannya, dia juga berencana untuk menantang Luo Zheng. Tetapi instruktur langsung membaca catatan dalam susunan magis kepada Zhuo Yun. Ketika Zhuo Yun mengerti bahwa Luo Zheng bisa dikepung oleh 10 ilusi bawaan dan sempurna, masih ada ruang untuk membunuh ilusi-ilusi itu. Pahamilah bahwa Anda tidak bisa menjadi lawan Luo Zheng. Zhuo Yun bertanya pada dirinya sendiri bahwa ia juga bisa bertahan dalam waktu singkat di bawah pengepungan dari 10 ilusi besar bawaan. Setelah semua, ilusi itu adalah kesempurnaan bawaan yang paling dasar, dan masih ada celah tertentu dengan kekuatannya, tetapi 10 bawaan kesempurnaan luar biasa, Zhuo Yun tidak bisa menemukan kesempatan untuk melawan. Untuk menantang Luo Zheng, Anda hanya bisa menerimanya sendiri. Zhuo Yun juga memahami bahwa identitas pertamanya di puncak Xiaoyu tidak layak disebut, dia lebih peduli tentang rasio puncak keseluruhan. Oke, tentu saja, hal yang paling penting sekarang adalah rasio puncak keseluruhan. Jangan terlalu banyak berpikir. Kekuatan Luo Zheng luar biasa. Itu adalah hal yang baik bagi kita. Jika Luo Zheng dapat memimpin kita untuk meningkatkan peringkat, KTT Xiaoyu kami akan menerima lebih banyak dukungan dari King Yunzong. Jika kita dapat membangun arai fantasi berskala besar di Xiao Yufeng kita, dan membangun rahasia kultivasi, saya percaya bahwa untuk semua orang yang hadir, itu juga hal yang baik. Zhuo Yun pingsan kata. Ketika saya mendengar Zhuo Yun, talenta-talenta itu berhenti berdebat. Mungkin mereka seharusnya tidak membidik Luo Zheng. Lagi pula, Luo Zheng adalah orang dari Xiao Yufeng, seorang murid dengan mereka. Sekarang Xiao Yufeng menempati urutan pertama di bawah, yang merupakan gunung paling pengecut, bahkan jumlah tempat di seluruh puncak hanya 7. Pada saat ini, mereka harus lebih bersatu. Setelah beberapa saat, seseorang mengetuk pintu, dan seorang murid berjubah hitam berteriak, masuk. Membuka pintu adalah Lin, dan dia mendengarkan Lin dan berkata, Luo Zhengqiong, Tuan Zhuo Yun, mereka semua ada di dalam, kamu masuk saja. Kekuatan Lin ada di tengah-tengah pintu bagian dalam Xiao Yufeng, tetapi itu tidak di tengah-tengah ketujuh. Pertemuan semacam ini tentang rasio puncak ke puncak tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Luo Zheng berterima kasih kepada Lin, dan melangkah ke dalamnya. Zhuo Yun memandang Luo Zheng dan tersenyum. Lalu dia bangkit dan tersenyum, Luo Zhengqiong. Kita pertama kali bertemu, aku Zhuo Yun. Zhuo Yun Xiong, lama sekali, kata Luo Zheng dengan tangan. Duduk di sini, Zhuo Yun sedikit bersandar, menunjuk ke posisi di sebelah atas. Posisi ini di atas, awalnya milik awan kiri, tapi sekarang diserahkan kepada Luo Zheng. Luo Zheng tidak memiliki kerendahan hati. Dia tidak banyak berpikir tentang kursi pintu dalam. Dia berjalan dan duduk. Bab 220. Luo Zhengqiong lulus penilaian dan dipromosikan menjadi murid batin Xiao Fengfeng kami. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda lagi di sini. Zhuo Yun tersenyum. Luo Zheng melambaikan tangannya dan berkata, Zhuo Yun Xiong bersenang-senang. Dengarkan Lin berkata, kamu datang kepadaku, apakah berbicara tentang seluruh rasio puncak? Zhuo Yun mengangguk. Justru yang disebut mengetahui diri sendiri dan mengenal satu sama lain tidak canggung. Luo Zhengqiong berada di pintu luar. Beberapa hal takut menjadi tidak jelas. Mengenai masalah ini, sebenarnya, ada juga instruktur yang menginstruksikan saya untuk melakukannya. Mari kita bahas secara keseluruhan.
Lebih dari strategi. Bisakah ada strategi? Puncak lainnya begitu kuat, kita bisa mendapatkan nama baik lagi. Ini adalah perjalanan sehari, seorang murid dalam mengatakan bahwa murid batin masih belum yakin. Luo Zeng sekarang hujan ringan puncak di dalam pintu adalah yang terkuat, implikasinya adalah bahwa kekuatan ironi tidak baik. Alis Zuo Yun sedikit berkerut, tetapi dia berkata, prajurit berkelahi, semuanya buatan. Meskipun kita tidak kuat di Xiao Yufeng, semuanya buatan. Jika kita belum bermain, momentum pertama akan menurun, jadi bagaimana kita bisa lebih maju di jalan militer? Ketika dia mendengar Zuo Yun, Luo Zeng juga mengangguk, dan tentu saja dia setuju. Kekuatan adalah satu aspek, tetapi momentum adalah aspek lain. Sebagai seorang pejuang, Anda tidak bisa kalah, tetapi Anda tidak takut kehilangan. Anda tidak mengakui kekalahan. Jalan prajurit itu adalah kerja keras. Jika tidak ada dukungan kepercayaan yang kuat, bagaimana bisa ada di jalan ini? Melangkah lebih jauh, Luo Zeng melihat bahwa Zuo Yun tidak 2 tahun lebih tua dari dirinya sendiri, tetapi dia bisa berkultivasi dengan sempurna sejak lahir. Dia juga seorang penyihir yang berbakat. Namun, dia mampu mencapai prestasi seperti itu. Bakat itu penting, tetapi mentalitas ini lebih penting. Zuo Yun berkata bahwa murid dalam tidak berbicara, lagi pula, Zuo Yun adalah pemimpin di pintu dalam, artinya bukan untuk mengatakan Zuo Yun, tetapi Luo Zeng, tetapi Zuo Yun membantu. Luo Zeng berdebat, di mana dia masih akan membantahnya. Aku ingin tahu, seberapa kuat kekuatan murid-murid itu di seluruh rasio puncak. Luo Zeng membuka pintu dan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan Luo Zeng sedikit naif. King Yunzong memiliki rasio full to peak dalam 3 tahun. Pada dasarnya, ada catatan. Bahan-bahan ini bukan rahasia, tetapi mereka jarang tidak jelas. Seorang murid dalam mungkin ingin mengatakan sesuatu sarkasme, tetapi Zuo Yun memimpin dan berkata di depannya, Luo Zengqiong, memasuki waktu King Yunzong kita terlalu pendek, rajin dalam kultivasi, mungkin tidak mengerti ini sebabnya saya bertanya alasan mengapa saudara-saudara datang, aturan dari seluruh puncak dan rasio, dan lawan yang akan kita hadapi, saya akan menyisir Luo Zengqi secara detail. Kemudian Zuo Yun mengatakan uang itu. Seluruh puncak lebih besar dari 33 puncak, tetapi jumlah orang yang dikirim oleh masing-masing gunung berbeda. Puncak Tianyi adalah yang paling, dan puncak Xiaoyu adalah yang paling sedikit. Selain 33 murid puncak, ada kursi khusus, yang disediakan untuk mereka yang pro-murid. Di King Yunzong, para pro-murid adalah murid dengan peringkat tertinggi. Mereka telah menetapkan instruksi guru, sumber daya irigasi yang kaya, dan kemajuan yang cepat. Di antara para pro-murid, ada juga beberapa talenta yang sangat berbakat, tetapi sekarang mereka bukan murid berkekuatan tinggi, tetapi lebih banyak dari mereka yang lebih kuat daripada para murid di 33 puncak. Oleh karena itu, hampir setiap kali 10 besar rasio puncak keseluruhan akan diambil alih oleh para pro-murid. Dan para murid dari 33 puncak, Anda luar biasa, biarkan Anda menjadi lebih kuat, dan Anda hanya bisa mendapatkan 20 atau lebih dari itu. Karena itu, apa yang disebut rasio puncak penuh sebenarnya hanya bersaing untuk 20 peringkat teratas. Namun, gunung seperti Xiao Yufeng lemah dalam kekuatan dan bahkan lebih sulit untuk menumbuhkan orang yang kuat. Jika Anda cukup beruntung untuk masuk 100 besar, itu tidak buruk. Dalam hal Zonglou Peak peringkat ke-32, Zonglou Feng berada di atas rasio puncak ke puncak sebelumnya, dan hanya satu murid dalam yang masuk ke 100 teratas, peringkat 97, karena ini. Peringkat seorang murid membuat Zhong Lufeng melampaui Xiao Yufeng. 100 besar, Zuo Yunxiong pasti akan masuk. Luo Zeng bertanya dengan jari-jarinya bersilang. Zuo Yunwei tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya tidak yakin. Setelah kesempurnaan bawaan sejak lahir, bahkan 100 besar tidak bisa masuk. Alis Luo Zeng vertikal. Saya tidak bisa mengatakan itu, jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak yakin, tetapi gunung-gunung lain, seperti Tianyi Feng, telah mengirim lebih dari 40 tempat, dan yang terlemah dari tempat-tempat ini adalah bawaan, dan bahkan ada beberapa. Para murid menerobos ranah para dewa. Jika mereka tidak beruntung, mereka dipisahkan menjadi satu kelompok. Ini, kata Zuo Yun, menggelengkan kepalanya lagi. Dibandingkan dengan Tianyi Feng, Xiao Yufeng hanya bisa dikatakan surga dan bawah tanah. Pada puncak hari itu, bahkan kesempurnaan bawaan dari ranah yang sama dengan Zuo Yun tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seluruh rasio puncak. Bayangkan bahwa 43 orang dipilih dari sekelompok penyempurnaan bawaan.
akan menjadi lemah. Lihatlah Xiao Yufeng, yang terkuat di dunia hanyalah satu awan yang tersisa, mata Luo Zeng sedikit terpana. Yang terlemah adalah bawaan dan penyempurnaan. Memang lebih sulit, dan ada yang kuat pada dewa. Di antara para murid, ada lebih banyak murid seperti Wang Yanxi. Kekuatan para pro murid ini bahkan lebih tidak terduga. Bagaimana saya bisa pergi ke puncak-puncak? Dan berapa umur kakak saya Luo Wei? Di antara begitu banyak orang, Yu Feng Pik peringkat kedua, yang berperingkat lebih rendah, membutuhkan lebih banyak kekuatan. Mengapa Luo Wei begitu kuat? Pada suatu waktu, berbagai misteri Luo Zeng datang. Misteri yang belum terpecahkan ini tidak dapat memikirkan jawaban. Luo Zeng secara alami tidak akan terganggu. Lalu dia bertanya, Zuo Yunxiong, seluruh puncak ini lebih besar dari ketiganya. Hadiah apa yang akan ada di samping puncak ke-13? Hadiah. Hei, hadiah itu wajar, tapi, Zuo Yun menggelengkan kepalanya. Tujuan kami hanya untuk masuk ke 100 besar. Setiap kali hadiah dari seluruh puncak lebih dari pendaftaran para murid, tapi kami tidak banyak hubungan. Zuo Yun bukan orang yang sombong. Bahkan jika kekuatannya tidak bagus, dia tidak akan menyerah dengan mudah. Namun, dalam menghadapi kesenjangan kekuatan yang besar, Zuo Yun mengerti bahwa hadiah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Menurut aturan dari seluruh rasio puncak, hadiah hanya 6 orang pertama yang akan dikeluarkan. Siapa yang bisa menjadi lawan pro-disipliner? Dia terus berkata, hadiah dari seluruh puncak dan rasionya sangat menggoda. Tempat pertama akan memberi hadiah kepada King Dan. Tidak hanya itu, tetapi juga hadiah untuk King Yun Zong, dan jalan menuju King Yun. King Dan, jalan menuju King Yun, gumam Luo Zeng. Kedua hal ini sangat terkenal dan tentu saja tidak perlu dijelaskan oleh Zuo Yun. King Dan itu adalah sejenis obat suci. Dikatakan bahwa setelah dewa, jika Anda ingin terus menerobos, Anda harus mengandalkan King Dan, yang dapat dibayangkan. Dikatakan bahwa King Su Dan tidak dapat diproduksi oleh kemampuan King Yun Zong, tetapi didistribusikan oleh kuil Yundian. Hanya 7 atau 8 King Su Dan yang didistribusikan dari kuil Yundian setiap tahun. Di King Yun Zong, begitu banyak orang sungguhan, duduk, orang tua, yang mana yang tidak perlu membersihkan dan virtual untuk mempengaruhi kemacetan mereka. Ini menunjukkan betapa berharganya King Dan. Selain King Dan, ada jalan King Yun Road adalah uji coba dan penilaian. Dalam uji coba, Anda bisa mendapatkan peluang besar, dan setelah King Yun Road, Anda bisa mendapatkan dukungan dari kuil Cloud. Sebagai raksasa di atas King Yun Zong, Aula Cloud akan sangat berbeda setelah memenuhi syarat untuk bergabung. Jika hukumannya tidak baik, bahkan Kaisar Suqian, yang merupakan kaisar kerajaan pembakaran, hanyalah seorang murid dari Yundian. Suqian adalah kehormatan bagi 5 tahun ke-9, tetapi orang-orang yang telah melihat Yundian juga penuh hormat. Bisakah Anda membayangkan status kuil Cloud? Apakah hanya ada tempat pertama di jalan King Dan King Yun? Luo Zeng bertanya. King Su Dan adalah tempat pertama untuk memilikinya, tetapi pergi ke jalan King Yun, menurut konvensi, 3 teratas dari masing-masing rasio puncak penuh memenuhi syarat untuk memasuki jalan King Yun untuk uji coba. Zuo Yun melihat hadiah Luo Zeng begitu tertarik, hati saya agak tertegun, Luo Zeng tidak akan benar-benar memiliki niat untuk memukul 3 besar. 3 teratas dari masing-masing rasio puncak ke puncak pada dasarnya telah dikelilingi oleh para murid pro-disipliner. Dapat dikatakan bahwa pertempuran 10 besar tidak akan terjadi antara para murid dari 33 puncak. Para murid 33 puncak ingin pergi ke jalan King Yun, dan mereka hanya bermimpi. Dengan kultivasi Zuo Yun, tentu saja dia tidak akan membuka mulutnya untuk menghancurkan mimpi Luo Zeng, dia hanya memikirkannya di dalam hatinya, tetapi dia tidak akan pernah mengatakannya di mulutnya. Namun, murid jubah hitam lainnya tidak dapat membantu, dan seorang murid jubah hitam tersenyum, Luo Zeng, apakah kamu masih ingin pergi ke jalan King Yun? Tatapan Luo Zeng melotot dan alisnya terangkat, bagaimana? Tidak. Oh, jika retribusi Filipina menunjukkan kekuatan metamorfosis, dan sekarang peringkat pertama pintu bagian dalam Xiao Yufeng, murid berjubah hitam itu takut meledak tertawa di tempat. Beberapa murid lain, dengan senyum di wajah mereka, memiliki lebih banyak cemoohan dalam senyum itu. Zuo Yun hanya bisa bermain lapangan dan berbisik, berusaha keras, bekerja keras, tidak peduli apa. Hari ini dari Zuo Yun, saya mungkin telah belajar beberapa informasi dasar tentang seluruh rasio puncak.
Ingin mengalahkan 33 murid puncak di seluruh rasio puncak, ditambah para murid pro untuk memenangkan puncak, kesulitan ini tidak biasa. Luo Zeng berdiri di pintu rumahnya dan melihat bintang-bintang di langit. Matanya cerah dan bersinar. Luo Yan mampu mengambil kemampuannya sendiri dan mengambil puncak batu giok ke yang kedua. Bagaimana saya bisa kehilangan dia? King Dan, aku ingin, jalan menuju King Yun, aku juga harus pergi. Tekad Luo Zeng seperti api suci, membakar hatinya. Bersambung.